Dan saudara, pemerintah meminta polisi tancap gas mengusut kasus pidana Panji Gumilang. Tak berhenti di kasus penistaan agama, Senin depan polisi akan mulai memeriksa Panji Gumilang untuk mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun. Bareskrim Polri untuk mempercepat proses pidana umum atau pidana khusus di luar soal penodaan agama seperti yang selama ini berlangsung. Episode baru kasus hukum menanti Panji Gumilang. Kamis siang, dalam rapat koordinasi di Kemenko Polhukam pasca penetapan tersangka dan penahanan Panji Gumilang, pemerintah meminta Polri mempercepat proses hukum terhadap pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun ini. Tak hanya perkara penistaan agama, tapi juga soal dugaan tindak pidana khusus seperti pencucian uang hingga korupsi dan penggelapan. Tindak pidana khusus itu misalnya pencucian uang. Kalau tindak pidana umum itu misalnya pemalsuan, penggelapan, pencaplokan, dan macam-macam lah transaksi-transaksi. Ada juga tindak pidana khusus selain pencucian uang, korupsi barangkali karena menyangkut penyalahgunaan dana negara, supaya itu dipercepat paralel dengan yang sekarang sedang berjalan. Karena kasus ini bukan semata kasus penistaan agama seperti yang sekarang berlangsung. Tak perlu berlama-lama, Senin 7 Agustus mendatang, Bareskrim Polri memastikan akan memeriksa Panji Gumilang untuk mengusut kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Penyidik juga memanggil 16 saksi dalam kasus ini, mulai dari pengawas Yayasan Pesantren Indonesia yang mengelola Pondok Pesantren Al Zaitun, pengurus, hingga orang tua santri dan mantan simpatisan Panji Gumilang. Bukti dugaan tindak pidana pencucian uang hingga penggelapan dan korupsi Panji Gumilang mengemuka berdasarkan laporan hasil analisis yang diserahkan PPATK kepada Bareskrim Polri, seperti yang pernah diungkap Menko Polhukam Mahfud MD. Iya, karena dari 1.200 hektar kekayaan atau aset yang dimiliki Al Zaitun itu yang diberitakan 1.200 hektar itu ternyata sudah ditemukan 295 sertifikat tanah atas nama pribadi keluarga Panji Gumilang. Baik dia sendiri sebanyak 107 sertifikat, istri dan anak-anaknya sekian sertifikat, lalu ada nama-nama lain yang dianggap terkait dengan itu. Mantan Wakil Bupati Indramayu Luki Hakim yang pernah diperiksa terkait dugaan penistaan agama Panji Gumilang juga sempat heran soal kekayaan Al Zaitun. Saya bilang heboh karena memang semua serba besar. Ini pesantren terbesar se-Indonesia, tanahnya besar sekali. Al Zaitun ini juga pembayar PBB terbesar di Indramayu. Dan bayar listriknya pun mahal. Jadi saya pengen tahu kenapa listriknya bisa mahal. Terus buat apa lahannya besar? Ternyata ditunjukin tuh lahannya dipakai untuk bertani secara modern, secara tersusun sistemnya lebih baik, peternakannya ada, dan lain-lain. Selain itu, PPATK juga telah memblokir 256 rekening yang diduga terkait dengan Al Zaitun dan Panji Gumilang. Dari hasil pengusutan, Panji Gumilang dan pihak-pihak terkait memiliki transaksi dengan nilai super fantastis mencapai 15 triliun rupiah. Tim Liputan, Kompas TV. Kita akan langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa di Bareskrim Polri Jakarta. Tifal, jadi apakah benar Panji Gumilang akan diperiksa soal dugaan TPPU Senin depan? Apakah sudah ada perkiraan apa yang akan digali oleh penyidik? Kabarnya demikian, kami menerima informasi dari pihak Humas Mabes Polri yang terakhir kali menyebutkan kepada wartawan bahwa rencananya Panji Gumilang untuk pertama kalinya akan diperiksa untuk dugaan kasus pencucian uang di hadapan penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Ditipideksus Bareskrim Mabes Polri Senin pekan depan di tanggal 7 Agustus 2023. Sehubungan dengan apa ini? Yang jelas ini masih berkaitan langsung dengan salah satu bukti yang dipegang oleh penyidik yang berkaitan langsung dengan dugaan pencucian itu,
dugaan pencucian uang maksud saya ini berkaitan dengan laporan atau hasil analisis dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK yang menemukan adanya dugaan transaksi mencurigakan termasuk aliran dana masuk dengan besaran 15 triliun rupiah. Itu laporan atau LHA itu kemudian diserahkan dari pihak PPATK kepada penyidik Barreskrim Polri untuk kemudian ditelusuri lebih lanjut. Yang kami pahami sejauh ini Pak Skalis, sejak proses penelusuran ini dilakukan oleh DTP-Deksus Barreskrim Polri, total 16 pihak sudah dipanggil untuk dimintai keterangannya sebagai saksi. Namun yang sudah memenuhi panggilan dan hadir di hadapan penyidik baru sebanyak 6 orang. Beberapa orang tersebut, 3 diantaranya merupakan mantan simpatisan dari Panji Gumilang selaku pemimpin dari Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat. Dan nantinya kemudian yang tentu kita akan menarik untuk mencermati ini sejauh mana aset-aset yang dimiliki oleh Panji yang kemudian ditelusuri oleh PPATK, kemudian aliran-aliran dana yang dicermati dan yang kemudian pada ujungnya dibekukan oleh PPATK itu akan merujuk pada dugaan pencucian uang tersebut. Karena kabarnya atau yang beredar dugaan-dugaannya begitu bahwa pencucian uang ini berhubungan langsung dengan upaya penggelapan dana BOS yang diterima oleh Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat. Makanya kemudian dari aliran dana atau kepemilikan aset yang dipegang oleh Panji ini dugaannya berkaitan ke arah sana. Nah, salah satu catatan yang dipegang oleh PPATK kala itu yang sempat beredar kabarnya pada bulan Juli 2023 lalu, tidak hanya aliran dana dengan besaran 15 triliun rupiah saja, namun juga ada kepemilikan aset tanah dengan atas nama Panji Gumilang, bahkan dengan atas nama 7 pihak lain. Beberapa diantaranya adalah atas nama istri dan anak Panji yang besarannya atau luasnya sebesar 2,3 juta meter persegi. Ini yang kemudian akan coba ditelusuri lebih lanjut dan sesuai juga dengan pesan dari Menko Polhukam Mahfud MD yang telah melakukan rapat koordinasi bersama dengan sejumlah kementerian dan lembaga kemarin bahwa proses penelusuran untuk kasus-kasus pidana umum dan pidana khusus yang menjerat Panji Gumilang ini harus berjalan paralel, harus berjalan seiring sejalan sehingga semuanya bisa tuntas sesegera mungkin, tidak hanya untuk pidana umum tapi juga untuk pidana khususnya begitu. Sejauh ini yang kami juga pahami bahwa polisi dari otoritas DTP-Deksus Barreskrim Polri juga mengantongi bukti berupa aliran dana TPPU besarannya atau totalnya ada 367 rekening, itu menurut versi pihak kepolisian begitu ya, milik Panji dan keluarganya dengan dana masuk catatan yang dipegang yaitu 8,7 triliun rupiah. Semua masih berpotensi untuk berkembang seiring dengan proses penelusuran yang dilakukan oleh DTP-Deksus Barreskrim Mabes Polri. Sehingga dari penjelasan saya tadi yang perlu dicatat, mengingat ini masih proses awal, Panji baru akan pekan depan pertama kalinya diperiksa untuk kasus dugaan pencucian uang, sehingga untuk sejauh ini belum ada satupun pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Pak Skalis. Terima kasih Tifal Solesa melaporkan langsung dari Barreskrim Polri, Jakarta.